Banyak teman. Itulah yang selalu aku banggakan dalam hidupku. Aku selalu senang bergerombol ke sana kemari. Ditambah lagi, aku memang lahir dari keluarga yang berkecukupan. Namun orang tuaku mengajarkanku untuk selalu berbagi dan menolong antar sesama manusia. Namun kadang sifat yang baik ini tak selalu bagus dilakukan. Walau aku cuek-cuek saja, terkadang ada beberapa teman yang memang hanya memanfaatkan kebaikanku. Atau bahkan mereka memperalatku. Kadang temanku yang lain bilang, kalau aku terlalu baik, tidak pernah pilih-pilih dulu. Karena memang aku hanya ingin menolong dan berbuat baik. Tapi terkadang malah jadi buah si malakama buatku. Ya, tak apalah. Pasti semua ada hikmahnya. Seperti pada saat kelulusan SMA itu. Sore itu, aku dan teman-teman sekolahku masih merayakan kelulusan di sekolah. Aku, Ami, Mawar, Rizka, Aden, dan Kiki masih duduk di depan sekolah. Kami bercanda dengan teman-teman yang lainnya, berbicara tentang rencana kami setelah lulus nanti. Tiba-tiba, Dra, kita jalan-jalan yuk. Bosen nih di sekolah terus. Jarang-jarang kan kita jalan-jalan pakai baju sekolah. Malam-malam pula. ide yang bagus. Aku segera mengangguk dan menambahkan, gimana kalau kalian ntar malam tidur di rumah aku aja? Jadi sore ini kita muter-muter dulu tuh, sambil nganterin kalian ke rumah masing-masing buat ambil baju. Habis itu ke rumah aku deh. Setuju? Benar. Aku tidak akan pernah tahu kalau hari kelulusan akan jadi hari yang paling menyeramkan di dalam hidupku. Singkat cerita, satu persatu rumah temanku itu aku datangi. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sebelum kami pulang, kami memutuskan untuk makan malam di daerah Dago. Hingga kurang lebih dari jam 12-an, kami baru keluar dari tempat makan itu. Malam itu, Bandung diguyur hujan yang lebat. Aku dan keempat temanku malah asyik tertawa-tawa di dalam mobil. Dan ketika aku menaikkan mobilku ke arah flyover daerah Balumbur, sorot lampu mobilku tanpa sengaja menembak pinggiran Pasupati. Suasana mobil yang ramai
tiba-tiba jadi hening. Karena semuanya jadi memperhatikan seseorang yang melambaikan tangan ke arah mobil kami. Seorang lelaki dengan motornya tanpa kehujanan dan sendirian. Lelaki itu terlihat masih muda. Dia berdiri sambil melambaikan tangannya ke arah mobil kami. Aku merasa kasihan sekali dengan laki-laki itu. Dan tanpa pikir panjang, aku meminggirkan mobilku, memberi tanda lampu hazard. Lalu pemuda itu menghampiriku. Kemudian, Mbak, saya mau minta tolong. Motor saya mogok. Boleh saya numpang? ada yang aneh dengan lelaki ini. Wajahnya pucat sekali. Tatapan matanya kosong. Ekspresinya datar. Karena rasa kasihan tersebut, aku segera meminta temanku untuk pindah ke belakang dan mempersilahkan laki-laki itu untuk naik. Dalam hatiku aku berdoa, ya Tuhan, aku hanya ingin menolong. Lelaki itu masuk dan duduk di sampingku. Badannya basah kuyup, kedinginan, gemetar. Aku langsung menyalakan heater mobil, dan lelaki itu menatapku. Aku melihat ke arahnya, lalu ke arah spion tengah. Tampak teman-temanku memasang muka tegang. Suasana di mobil sangat kaku. Yang tadinya kita tertawa-tawa menjadi kaku seketika. Semua duduk terdiam. Semuanya memandangi lelaki itu yang sedari tadi duduk menggigil kedinginan. Aku tak tahu ada apa dengan lelaki ini. Bagaimana dengan motornya? Dia kan membiarkannya begitu saja. Aku tak berani bertanya macam-macam. Yang ada di pikiranku hanyalah kasihan dan kasihan. Gemertak giginya terdengar. Sepertinya dia benar-benar sangat kedinginan. Mobilku melaju kencang di derasnya hujan Pasupati. Sampai tiba-tiba di dekat rumah sakit Hasan Sadikin, pria itu menghentikan getaran badannya. Mungkin dia merasa sudah hangat.
Wajahnya memandang lurus ke depan. Untuk mencairkan suasana, akhirnya aku bertanya padanya, "Bapak mau ikut sampai mana? Mau saya antar?" Dia hanya diam dan menunjuk ke arah depan. Dari situ aku merasa ada sesuatu yang gak beres. Sesuatu yang aneh dari lelaki ini. Aku menengokkan kepalaku ke belakang. Muka teman-temanku masih tegang. Dan salah satu temanku menggelengkan kepalanya, berusaha memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan astaga, ya Tuhan, lelaki yang duduk di sebelahku kini sedang sibuk mengelap-elap darah yang keluar dari kepalanya, yang terus mengucur dan mengucur. "Pak, kepalanya kenapa, Pak?" Sambil ketakutan aku bertanya pada lelaki itu. Aku juga mendengar suara ketakutan dari kursi belakang. Nampaknya mereka seperti mengetahui sebelum aku kalau memang ada yang tidak beres dengan lelaki itu. Lelaki itu tidak peduli dengan pertanyaanku. Dia hanya berusaha mengelap darah yang keluar dari kepalanya. Lalu di tengah deras hujan, tiba-tiba ia melompat keluar, menembus pintu mobil. Dia langsung menghilang dari mobil. Kami semua tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa saling berpandangan. Aku sangat ketakutan. Begitupun teman-temanku. Aku mulai mendengar seorang temanku ada yang menangis. Kami tidak pernah tahu kalau malam kelulusan kami menjadi malam yang menyeramkan. Aku hanya berusaha untuk diam dan fokus ke jalan agar lebih cepat sampai di rumah. Sesampainya di rumah, aku dan teman-teman disambut oleh ibuku. Aku langsung memeluknya, dan tangis ketakutan pecah semuanya. Kami menangis. Malam itu pun menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami. Singkat cerita, malam itu aku dan teman-temanku hanya terdiam di kamar. Kejadian yang kami alami membuat kami lemas. Aku menjadi tidak enak dengan teman-temanku yang lain. Semua ini berawal dari ide menolong lelaki itu. Aku kemudian memulai pembicaraan di antara keheningan.
Maafin ya. Tadi gara-gara iduku nolong. Ya gimana, soalnya aku kan gak tahu kalau cowok itu. Tiba-tiba omonganku terpotong oleh suara bel pintu rumah. Aku menghentikan pembicaraan dan langsung menuju ke bawah. Memang waktu itu sudah larut. Keluargaku pun sudah tertidur pulas. Jadi mau tak mau, aku yang harus membukakan pintu. Sambil berjalan menuju ke lantai bawah, suara bel itu berbunyi lagi. Iya, tunggu bentar. Siapa lagi yang bertamu jam segini? Oh iya, kayaknya Bang Riki deh. Tapi kalau Bang Riki pasti kedengeran suara mobilnya, kataku dalam hati. Aku langsung memutar kunci dan membuka pintu. Ketika aku buka, astaga, sesosok makhluk aneh berdiri di depan pintu rumahku. Makhluk itu memakai kain putih dengan muka yang pucat dan penuh darah. Tapi, ya Tuhan, aku tahu makhluk apa yang ada di hadapanku itu. Itu pocong. Itu pocong. Pocong tersebut mukanya adalah muka lelaki yang tadi ikut di mobilku. Siapa lelaki itu? Dan kenapa ia menghantuiku? Astaga. Makhluk itu hanya diam. Dan dari kepalanya terus mengucur darah. Aku terdiam terpaku. Badanku gemetar. Dan itu menghabiskan energiku. Pandanganku pun mulai blur. Kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Yang aku ingat, ketika pagi-pagi aku bangun, teman-temanku masih tertidur. Aku sudah di kamar. Aku langsung turun ke bawah mencari orang tuaku. Aku menceritakan semuanya pada ibuku, yang sedari melihatku sudah langsung memelukku. Ibu bilang, ia hanya menemukanku dengan pintu yang terbuka. Dan langsung menggotongku ke dalam kamar. Aku masih ingat malam yang menakutkan itu. Dan sampai sekarang, aku masih bertanya,
Siapa lelaki itu? Dan kenapa dia menghantuiku? Kenapa dia datang padaku? Dan apa yang disembunyikan ibu dan teman-temanku? Beberapa hari kemudian, semua sudah terjawab. Aku baru tahu kalau pernah ada seorang lelaki yang mengakhiri hidupnya di flyover itu.